Terima kasih. Disampaikan kepada Bapak Haji Irsyadul Ibad SHG MPD yang telah mewakili dari pemerintahan desa. Bapak Ibu hadirin, langsung aja kita ikuti sambutan Wakil Sogibul Hajah sekaligus ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Haji Mujiono SPD MPD. Dr. Haji Mujiono SPD MPD. Kepadanya disilakan. Terima kasih Pak Ustadz saya ini Pak Adi, Pak Suhardi Akhwan ini Ustadz saya dulu waktu masih sanawiyah saya. Oke. Dan tentu tidak ada mantan guru ya, beliaunya hanya jarak yang jauh saja sehingga jarang ketemu begitu. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mohon izin, ini saya ndredeg sebetulnya. Saya lihat face-nya ini orang-orang hebat semua ini. Walaupun sama-sama saya juga guru, cuma ya ndredeg lah saya, yang saya hadapi ini tidak sembarang orang sepertinya begitu. Jadi mohon izin para guru saya, mohon izin para alim ulama untuk berdiri di hadapan panjenengan semuanya. Karena kami punya tugas dari keluarga untuk mewakilinya begitu. Baik, kita awali dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya nggak semangat ini ya. Saya tahu ini jamnya jam makan kayaknya ini. Belum ya. Jadi hakikat salam itu sebetulnya itu luar biasa Bapak Ibu semuanya. Kalau kita betul-betul belajar tentang apa itu salam. Di antara sapaan yang ada, karena kita orang Islam maka meyakini sepenuhnya bahwa salam yang dimiliki orang Islam ketika dilontarkan, dilemparkan kepada panjenengan semuanya, maka itu sebuah doa sebetulnya. Coba ini sebentar kita kaji dulu tentang salam nih. Salamnya orang Islam itu berbeda dengan orang Nasrani. Salamnya orang Islam itu berbeda dengan orang Yahudi. Salamnya orang Islam itu berbeda dengan agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Tetapi mohon maaf, kadang saya sendiri itu kadang mengabaikannya. Karena tidak peka bahwa salam yang sudah hadir di agama kita ini sebetulnya mulia. Namun kita itu lengah untuk menggunakan sebaik-baiknya. Acuh dengan apa yang sudah diajarkan oleh Muhammad SAW ini. Coba kita analisis. Kalau salamnya orang Nasrani kan hanya apa? Kadang selamat pagi, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Om Swastiastu dan lain sebagainya. Tentu benar menurut agama mereka, tetapi kita harus meyakini bahwa ini adalah frasa yang berbentuk ucapan ini yang harus kita pahami bahwa salam di Islam itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kata tapi ini mengandung doa Bapak Ibu. Doanya adalah satu, ketika kita misalkan saya begini, dalam hadis Rasulullah muwafiqun alaihi itu kan begini, wal qalilu alal katsiri, yang sedikit memberikan salam kepada yang banyak. Saya berdiri sini termasuk orang sedikit, maka etikanya, adabnya memberi salam kepada yang banyak. Maka ketika saya bilang Assalamualaikum itu ada doa. Doanya adalah ya Allah berilah keselamatan kepada sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang muslim ini. Selamat dari mana? Selamat dari dunia dan akhirat, selamat dari fisik dan selamat dari spiritual. Itu doa kita supaya kita itu betul-betul dijaga oleh Allah. Begitu. Yang kedua, ketika kita memanjatkan doa kita supaya selamat, maka ada yang kedua, yakni warahmatullah, kalau lengkapnya begitu. Maka ini adalah ucapan doa, ya Allah berilah rahmat kepada saudara-saudara saya ini. Rahmat itu kalau diterjemahkan kata lain adalah apa? Kasih sayang ya. Ya Allah sayangilah saudara-saudara saya ini. Semoga mereka
dapat ridhomu dalam setiap kehidupan nafasnya. Dan yang ketiga adalah wabarakatuh, berkah. Berkah itu kalau dalam sisi apa makna kata itu adalah kebaikan. Berdoanya apa? Ya Allah, berilah kebaikan yang selalu berlipat ganda kepada saudara-saudara saya ini. Maka ketika tiga komponen doa ini digabungkan, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terjemahkan begini: ya Allah, berilah keselamatan, ya Allah rahmatilah, ya Allah berkatilah kepada saudara-saudara kami semuanya ini. Maka panjenengan sudah didoain kepada oleh siapapun, maka harus direspon. Kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 86 itu kan begini: jikalau ada orang yang memberi penghormatan, mungkin berbentuk salam ya, maka balaslah dengan balasan yang lebih atau minimal sama. Maka ketika saya mengatakan atau orang lain mengatakan Assalamualaikum, panjenengan bisa menambahkan Waalaikumsalam warahmatullah. Ketika ada orang mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah, maka panjenengan harus melengkapinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada orang mengatakan ke panjenengan itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap tiga doa sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang jawabannya mana yang benar, ada ulama yang membedakan, dijawab dengan takrir dengan takrim itu ya. Kalau takrir Waalaikumsalam, musalam. Ada yang mengatakan Waalaikumsalam. Kayak kita belajar bahasa Arab itu ada namanya apa itu isim itu ya, isim nakiro gitu kan dan sebagainya itu. Maka boleh monggo yang mana yang benar, yang penting dijawab Bapak Ibu, karena menjawab itu sebetulnya adalah hukumnya wajib. Bagi yang memberi salam itu kalau mengkaji fikih itu sunnah sebetulnya. Jadi ketemu itu boleh memberi salam, boleh tidak. Tetapi karena hukum sunnah itu adalah lebih baik daripada tidak, maka ambil saja bahwa ketika ketemu saudara muslim maka sampaikan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kira gambaran salam. Maka kenapa para khotib, kenapa para ulama sebelum menyampaikan khutbahnya atau sebelum menyampaikan narasi pembicaraannya selalu mengulang dan mengulang, mengajak kepada hadirin untuk menjawab salam. Sebetulnya di situ tujuan kenapa salam itu harus diucapkan oleh hadirin itu semuanya. Maka dengan mencoba memberikan pandangan wawasan itu, monggo saya tak salam nggih. Jenengan kalau nggak mendoakan saya, ad-dolim jenengan itu namanya. Sudah saya doakan tapi jenengan tidak mendoakan kepada saya, kan jenengan tego sama saya. Saya kan ikhlas gitu ya. Oke, baik. Kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah. Thayyib gitu kan. Iya, oke. Nah ini mohon maaf kalau tadi sedikit memberi narasi kenapa salam itu penting dan lain sebagainya. Paling tidak pagi ini kita tidak hanya hadir memenuhi undangan dari adik saya untuk tasyakuran pada hari ini, tetapi kita mencoba untuk berdiskusi, mengambil pemahaman, mungkin ada sesuatu yang baru atau enggak baru, tapi untuk memantapkan pandangan-pandangan kita tentang kebaikan itu. Begitu Bapak Ibu yang kami hormati. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Desa Pantenan beserta perangkatnya atau yang mewakilinya, yang saya hormati para tamu undangan, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu walaupun saya ada yang menghafal wajahnya. Ini Bu Muto ini ya. Ini guru saya dulu waktu saya masih kecil, Bu Mutohiro ini. Iya, betul ya namanya ya. Saya takut salah juga. Toharo kok Mutohiro ya. Lama tidak bertemu karena saya tersesat di jalan yang benar.
Dari Pantenan tersesat di kota Kediri, sehingga lama di sana, tahu-tahu pulang bawa anak dan istri begitu. Oke. Dan juga yang saya hormati Sahibul Bait, dalam hal ini adik-adik saya, ada yang namanya GR ya. GR itu guru ya. Ini kalau sekarang dunia guru itu entah itu yang lulusan sarjana pendidikan atau yang baru saja lulus pendidikan profesi guru atau PPG berdasarkan Kemendikbud nomor 1 2021 kan berhak menyandang gelar GR begitu. Jadi kalau saya menyebut adik saya, mohon maaf bukan membuat adik saya biar sombong, tidak. Tapi saya mencoba untuk memanggilnya, ada adik saya namanya GR Abu Amar, bukan Abu Bakar ya, Abu Amar, sarjana hukum SPD, kemudian terakhir adalah MPD. Semoga nanti bisa ngikuti kakaknya program doktor begitu. Amin begitu ya. Oke. Serta adik-adikku semua yang ada jauh non di sana, yang tentu karena saya biasa pakai kacamata nggak pakai sehingga dari jauh kelihatan tapi nggak jelas begitu. Puji syukur alhamdulillah bahwasanya pada pagi hari ini kita semuanya bisa hadir di forum yang mulia ini. Ini semuanya adalah karena Allah. Bapak Ibu hati-hati dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini. Nikmat itu sebagian orang hanya memahami bahwa berupa harta benda. Orang kalau baru punya mobil itu dianggap rezekinya banyak. Orang baru punya mobil dan rumah mewah itu baru dianggap kenikmatan. Tetapi ada juga kenikmatan abstrak atau tidak nampak yang sebetulnya ini nilainya jauh lebih besar daripada konkret yang berupa benda tadi itu. Bapak Ibu, saya ini kebetulan di kota Kediri, mohon maaf ini ya, kebetulan kan sering diundang oleh Direktur Rumah Sakit Ahmad Dahlan Kota Kediri. Kebetulan saya bersama 11 orang itu menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Kediri. Itu kan diundang sering. Sambil menunggu acara dimulai, saya itu mencoba untuk keliling ke pasien-pasien itu. Ya Allah Bapak Ibu, kadang saya tanya, susah lihat wajahnya. Maaf Ibu, sedang ngapain di sini? Iya, tentu jawabnya juga tidak semangat karena sedang susah. Iya Bapak, kami sedang nunggu ya suami saya yang lagi ini operasi jantung. Ada lagi, Pak maaf anak saya habis kecelakaan. Dan itu tentu ketika saya tanya kepada admin rumah sakit, biaya-biaya itu enggak murah Bapak Ibu, ternyata mahal. Sampai ada yang tiap pekan itu cuci darah. Dan itu setiap cuci darah yang enggak pakai BPJS. Masya Allah Bapak Ibu, mahal betul itu. Nah itu yang kita abaikan Bapak Ibu. Kita ini masih sehat. Sehat enggak Bapak Ibu ini semuanya? Sehat ya? Sehat. Kita ini bisa mengedipkan mata 17.000 kali ya dalam hitungan sekian begitu. Detak jantung kita ini tanpa trouble, normal, tanpa biaya apapun, menghirup oksigennya Allah ini sebetulnya tanpa bayar. Tapi itu semua kita abai. Kira-kira selama ini kita sampai memikirkan itu tidak Bapak Ibu? Kalau kita pikirkan, kita seharusnya wajib bersyukur itu. Begitu kan? Wa may walaqad ataina luqmanal hikmata anishkurillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Al-Luqman ayat 12, mohon nanti dibuka. Kalau saya salah mohon maaf. Itu begini terjemahannya. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah atas segala hal yang diberikan kepada hambanya, maka sesungguhnya dia itu telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang mengingkari, innallaha, sesungguhnya Allah itu ghaniyun itu kaya. Itu kan, wa hamidan, maha terpuji. Maka apabila hari ini kalau adik saya itu mengadakan tasakuran, ya tasakuran karena putranya Aswin Wira Aditya ini khitanan, dan panjenengan diajak ke sini untuk menyaksikan bahwa putranya ini telah dikhitan, dan kemudian walaupun sederhana panjenengan dihadirkan ke sini diundang.
entah itu makan bersama-sama atau makan sendiri nanti itu, ini adalah bentuk daripada adik saya untuk menyehatkan hatinya karena pemberian rahmat nikmat Allah yang sudah diterimanya itu dalam bentuk tasakuran ini. Karena Bapak Ibu, tasakuran itu sesungguhnya adalah ekspresi hati yang sehat. Kalau mengutip narasi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa hati manusia itu sebetulnya Bapak Ibu ada 3 golongan. Mohon maaf kalau saya salah. Golongan pertama adalah al-qalbus salim, yang kedua adalah al-qalbul marid dan al-qalbul marid. Golongan pertama adalah hati yang sehat, yang kedua adalah hati mayit, hati mati, yang ketiga adalah hati yang sakit. Nah, semoga apa yang dilakukan oleh adik saya ini adalah masuk kategori qalbus salim. Qalbus salim itu kalau kita maknai sederhananya adalah menjaga hati supaya tetap ingat sama Allah, dekat dengan Allah, imannya meningkat dan selalu bersyukur karena atas pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hatinya itu adalah hati marid, sakit, maka kadang itu kemunafikan dalam diri manusia itu muncul. Kadang ya berterima kasih sama Allah, kalau ingat, kalau lupa ya sudah belas begitu. Ini adalah marid sakit Bapak Ibu, kata Ibnu Qayyim itu. Kemudian yang ketiga itu adalah hati yang mayit mati. Hati mayit itu adalah menolak segala kebenarannya. Alah masa bodoh. Maka kembali seperti Korun. Mungkin Bapak Ibu, Bu Muto ini pernah cerita kepada saya dahulu ketika di masjid gitu ya. Beliaunya mengatakan cerita tentang Korun. Mungkin panjenengan juga nggak jauh beda dengan beliaunya ini. Korun itu adalah sosok hamba Allah yang sangat sombong Bapak Ibu. Diceritakan dalam Al-Quran bahwa Korun ini adalah orang yang miskin kemudian berdoa gitu kan. Kemudian doanya diijabi oleh Allah karena Allah itu adalah pengabul doa, maha pengabul doa, maka jadilah Korun ini orang yang kaya raya. Namun apa selanjutnya yang terjadi? Korun ini ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala bersama seluruh harta bendanya ke bumi ini. Dijungkir balikkan bumi, menenggelamkan Korun dan hartanya itu. Apa kata Korun ketika diberi peringatan? Hei Korun, mbok Jakarta po orek. Hei Korun, mbok sodako po orek. Apa Korun? Oh lah no katanya. Saya kaya raya begini ini, you know, katanya. Ini hasil daripada jeripaya saya dan ilmu yang saya miliki. Korun dalam ini Bapak Ibu meniadakan kehadiran intervensi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan ini. Bagi panjenengan yang kaya raya secara harta benda, hati-hati. Bapak Ibu yang selama ini merasa sehat, menyombongkan diri, aku lo nggak tahu sok, nggak tahu loro, misalkan. Hati-hati itu, karena Allah sudah menggambarkan bagaimana orang yang sombong dan tidak pernah bersyukur. Contohnya adalah Korun itu Bapak Ibu. Berbahaya ini. Kita tadi saya ceritakan mengambil oksigen udara dari milik Allah. Kita hirup hari ini juga nyaman kita. Dan tentu ada ucapan Alhamdulillah kan begitu. Maka adik saya berusaha untuk menyehatkan hatinya. Qalbus salim tadi itu dengan cara satu. Karena syukur itu dianggap sempurna jika meliputi 3 indikator. Satu adalah indikatornya, syukur itu diucapkan secara lisan. Maka ada istilah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kemudian dirangkai dengan apa? Keyakinan dalam hati. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini semuanya saya miliki karenamu ya Allah. Aku menjadi pintar ya karenamu ya Allah. Saya punya istri cantik ya karenamu ya Allah. Saya punya istri juga enggak seberapa cantik ya karenamu ya Allah. Gitu ya. Pun demikian suaminya yang dianggap ganteng, kurang ganteng atau biasa, ya karena Allah. Maka hatinya bersandar kepada ini semuanya sebetulnya hanyalah urusannya Allah yang diberikan kepada saya. Tidak sekedar ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, tapi hambar di dalam hatinya masih congkak. Yo aku udah bersyukur ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi hatinya tidak mengenali Allahnya. Siapa yang memberi kesehatan? Siapa yang memberi kenikmatan? Siapa yang mampu membelikan mobil mewah? Kalau tahu panjenengan atau kita ini kerja keras, itu adalah wasilah saja sebetulnya. Tapi itu adalah semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang ketiga, dianggap sempurnanya seseorang itu bersyukur apabila ada namanya diaplikasikan, dipraktekkan dalam sebuah amal. Apa itu? Tindakan. Nah, hari ini adik saya dan istrinya mengundang panjenengan dalam rangka tadi itu sebetulnya. Jadi ada lisan, ada amal, dan ada hati. 3 rangkai ini yang menjadikan syukurnya seseorang itu dianggap sempurna. Jika saya belum sampai ke situ, berarti harus saya perdalam lagi syukur bagaimana yang harus saya sampaikan kepada Allah, sehingga saya tidak termasuk orang-orang yang mengingkarinya. Karena bagi Allah, bagi hamba saya itu bersyukur tidak, no comment kata Allah. Ya kan? Karena apa? Saya itu nggak butuh hamba itu bersyukur, tapi yuk ngerti yo gitu loh kata Allah. Kan udah diberi, masa meneng air. Paling tidak omongan terima kasih ya Allah, gitu kan begitu. Jadi itu, jadi kita bersyukur kepada Allah tidak. Bagi Allah itu tidak ada urusan karepmu. Aku udah kaya kok, aku maha terpuji, maha tinggi. Kamu itu lemah. Makanya kalau orang lemah, maka harus bersyukur kepada yang lebih tinggi. Orang miskin harus berterima kasih kepada zat yang kaya. Nah, itu logika daripada kenapa manusia itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, itu kenapa kita harus hadir di sini? Ya karena itu Bapak Ibu. Panjenengan ketika hadir di sini sebetulnya itu adalah membebas tugaskan panjenengan menyalurkan haknya seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Kan kalau tidak salah, mohon maaf Pak Ardi kalau saya salah. Saya masih ingat ketika di Sanawiyah dulu itu diajarkan ada situn katanya, ada 6 hak seorang muslim kepada muslim lainnya. Yang diantaranya adalah menjawab salam, diantaranya lah ya. Yang kedua adalah apa itu? Menghadiri undangan dari undangan. Maka panjenengan jika tidak diundang, maka sebenarnya nggak boleh datang. Itu ya. Kalau nggak dapat undangan dari sohibul bednya, maka nggak wajib panjenengan itu hadir. Kenapa? Karena memang tidak ada adabnya. Adabnya dalam Islam itu menurut Nabi adalah jika ada undangan, maka penuhi haknya yang mengundang itu. Nah, makanya sama dengan tadi itu An-Nisa 86. Jikalau engkau dihormati orang, maka hormatilah lebih. Nah, termasuk nanti memberi hadiah dan lain sebagainya itu. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi posisi panjenengan di sini adalah tidak ada hal yang tidak sia-sia. Semuanya adalah menjalankan hati yang sehat, menjalankan sunnah Rasulullah untuk menghadiri undangan tasyukuran adik saya tadi itu guru Abu Ammar SH SPD MPD bersama istrinya Iin Farida sarjana ekonomi. Jadi semoga yang jenengan lakukan di sini ini oleh Allah diberi balasan yang sebanyak-banyaknya. Kan begitu ya Bapak Ibu logikanya. Karena apa? Allah itu suka hal yang baik walaupun kecil tapi bentuknya adalah istiqomah. Itu yang disukai oleh Allah begitu. Maka semoga apa yang panjenengan hari ini lakukan ini adalah menjadikan inspirasi panjenengan untuk ke depan biar lebih giat lagi untuk menghadiri undangan dan tidak hadir jika nggak diundang. Loh Pak kan nggak apa-apa Pak. Ya kalau memang yang tuan rumahnya mengizinkan boleh diundang, izin Pak Bu boleh saya hadir, ya nggak apa-apa monggo gitu ya. Tetapi ini logikanya itu Bapak Ibu, karena dasarnya yaitu sunnah dan Al-Quran tadi itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kedua salawat dan salam selalu tersanjungkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok manusia revolusioner zaman di abad 14 yang lalu telah menghadirkan perilaku mulia, contoh akhlak mahmuda yang luar biasa yang dicontohkan untuk kaumnya pada waktu itu. Dan kita walaupun tidak hidup pada zamannya, tetapi karena kita itu sering mendapatkan tausiah dari ustadz, ustazah, alim ulama, kiai dan lain sebagainya, akhirnya menyambung terus. Beliau menyampaikan kebenaran, mana yang benar yang harus dilakukan untuk manusia kepada hal-hal menurut agamanya yang paling benar, dan mana yang tidak boleh dilakukan menurut agamanya. Karena Islam itu punya norma Bapak Ibu, punya aturan. Aturannya Islam itu ya jangan dilanggar jika tidak boleh, kan begitu. Jika tidak boleh dilakukan ya jangan untuk dilanggar. Karena kita itu beda dengan
Maaf ini. Beda dengan teman-teman punya agama lainnya. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Islam itu tinggi Bapak Ibu dan tidak ada yang menyamai ketinggiannya. Maka segala aturan-aturan itu sudah diatur oleh Islam itu supaya kita itu selamat dunia dan akhirat begitu. Termasuk ini Bapak Ibu yang tadi Pak Irsadul Ibad itu juga dulu kakak kelas saya yang sering memberikan nasihat-nasihat kebaikan saya. Beliaunya pernah mengatakan begini, Pak Mujiono, kebetulan nama saya Mujiono Bapak Ibu. Lahir di generasi X. Generasi X itu berarti tahun 70-an ya. Lahir tahun 75. Tapi namanya nama generasi Bobby Boomer gitu kan. Tahun 60-an, tidak apa-apa. Nama ini berkah. Jadi tidak usah mengeluh dengan nama gitu kan. Kata Pak Irsadul Ibad, andaikan Pak Mujiono, kita ini orang Islam hidup itu selalu istiqomah dengan perbuatan-perbuatan kita, maka luar biasa ya. Surga itu nggak akan mungkin menjadi sempit karena banyak orang Islam yang masuk surga kan ya begitu. Luar biasa ini Pak Irsadul memberikan tausiah itu. Memang betul Bapak Ibu. Saya pernah menulis di artikel begini Bapak Ibu. Ini baru saja kemarin saya kirim di media online. Saya nggak tahu kapan diterbitkannya. Saya beri judul begini, menarik menurut saya. Jadi nama judulnya adalah Post Ramadan Syndrome. Jadi Post Ramadan Syndrome. Kalau kita terjemahkan secara sederhana adalah perilaku-perilaku yang itu mengakibatkan kita tidak semangat lagi setelah Ramadan. Ini, makanya saya biar keren kami kasih judul adalah Post Ramadan Syndrome. Bapak Ibu yang kami hormati, kita diminta oleh Nabi supaya kita istiqomah dengan perbuatan kita walaupun kecil. Dulu jenengan ketika pas Ramadan tadarusannya kenceng buatan. Kenceng itu pasti itu ya. Walaupun niatannya minta pahala. Saya nggak tahu menurut kebenarannya kalau berbuat kebaikan karena pahala itu dibanding dengan karena minta ridhonya Allah lebih baik mana gitu ya. Berapa juz yang jenengan sudah habiskan? Wis, mungkin 30 juz ya. Terawihnya tidak pernah ketinggalan, luar biasa itu. Subuhannya pun demikian karena dekat dengan waktu terawih gitu kan. Waktu sahur gitu kan. Habis terawih langsung tadarus, isaan terawih tadarus sampai kemudian makan sahur, kemudian subuhan. Itu hampir dilakukan tiap hari begitu. Pertanyaannya adalah ketika setelah Ramadan ini apakah tetap konsisten demikian itu? Ini harus menjadi muhasabah kita semuanya. Jadi kira-kira apa sudah sesuai enggak ya yang kita lakukan ini ya gitu. Maka perbuatan yang istiqomah ini memerlukan pengorbanan Bapak Ibu. Pengorbanan jiwa dan raga. Saya difoto istri saya dulu. Nanti diunggah di media sosial. Wes sampai enggak gambar saya? Oke. Ini istri saya dari 4 anak saya Bapak Ibu. Ini istri yang pertama Bapak Ibu. Maaf, ya pertama kalinya ini, pertama dan yang terakhir ini. Yang pertama, kayak Nabi Adam punya istri pertama namanya Hawa. Itu yang terakhir dan pertama itu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini adalah tantangan bagi kita atau setelah bulan Ramadan, mampu nggak kita menghadirkan kayak dunia di bulan Ramadan itu. Kalau tidak mampu paling tidak apa yang bisa kita lakukan? Kalau 30 juz itu 1 bulan, ya mungkin tinggal 29 juz lah. Atau 25 lah, atau 10 lah, atau 5 lah. Jangan sampai 1 ayat pun tidak dibaca. Kalau udah demikian berarti ketika bulan Ramadan kita punya qalbus salim yang dekat dengan Allah, mengikuti seluruh anjuran berbuat baik di bulan Ramadan. Tetapi jangan sampai ketika kita pasca Ramadan ini mengalami sindrom. Apa itu? Ini penyakit hati yang qalbu marid. Jangan sampai lagi menjadi qalbu mayit. Ramadan kan goodbye sudah gitu kan. Sekarang kan udah Syawal. Berarti kembali kepada zaman dulu lagi lah. Kalau udah demikian maka celakalah kita.
Kita memandang Ramadan itu ternyata bukan karena apa? Karena tadi yang dibacakan oleh Pak Irsyadul Ibad itu menarik buat menurut saya gitu kan. Jadi Ramadan berpuasa karena Allah itu bagus. Tapi karena saya berpuasa di bulan Ramadan itu karena mertua saya, karena suami istri saya, karena tetangga saya. Ah, ini nggak permanen ini. Pasti luntur begitu. Maka saya yakin hadirin yang hadir di sini adalah orang yang luar biasa yang selalu dijaga oleh Allah untuk hatinya selalu qalbus salim. Maka mari kita pertahankan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan itu jangan sampai di bulan Syawal dan seterusnya itu kemudian mengalami penurunan. Jangan sampai mengalami namanya post Ramadan syndrome. Insya Allah begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Karena tadi itu temanya adalah tausiah, saya juga bingung ngomong apa ya gitu ya. Karena clue saya, core saya itu adalah hadir di ini adalah mewakili adik saya sebagai Sofibul Bait. Maka sebagai Sofibul Bait, sebagai kakaknya saya ini, maka tentu saya mengucapkan ribuan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak, Ibu dan adik semuanya yang telah dengan ikhlas, sukarela hadir menghadiri undangan pada pagi hari ini untuk memberikan doa sekaligus kepada ponakan saya yang sudah dikhitan ini. Semoga doa panjenengan adalah doa yang terbaik untuk kami semuanya. Amin nggih. Iya, semoga ponakan saya ini menjadi ponakan laki-laki yang luar biasa nantinya, yang menjadi pemimpin dunia. Amin begitu. Yang menjadi anak laki-laki yang soleh, yang mampu untuk mengibarkan kebaikan-kebaikan dimanapun berada dan masyarakat sekitarnya merasakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh keponakan saya ini. Demikian juga untuk adik saya dan istrinya, termasuk saya. Semoga dimanapun berada memberikan kebaikan, kemanfaatan bagi orang lain. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita mengkaji ya. Saya nggak mau mengkaji terlalu dalam karena terlalu lama sampai berkeringat sudah Bapak Ibu gitu ya. Ini dalam Islam itu sebetulnya the way of life, jalan untuk hidup itu mari kita kembali kepada anjuran-anjuran yang sudah ditegaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah melalui apa? Ulama-ulamanya, melalui ustadz-ustadznya dan lain sebagainya itu. Selain ucapan terima kasih yang mendalam adik saya kepada panjenengan semuanya, juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau sambutan welcoming kami selama panjenengan hadir di sini sampai panjenengan duduk di situ, jikalau masih merasakan ada sesuatu yang kurang nyaman, baik itu tadi itu sambutan kami secara verbal, lisan, kemudian tingkah laku non verbalnya, kemudian suguhan yang mungkin kering nampaknya tidak ada apa-apa, tentu kami merasakan sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan dan mungkin juga asisten itu apa? Pelandang ya bahasanya Senggot itu pelandang. Kalau bahasa kota itu asisten. Kalau dulu di kota itu ada namanya apa? Pembantu rumah tangga, diganti menjadi apa? ART, asisten rumah tangga. Keren. Jadi asisten itu enggak hanya asisten dosen saja, tidak hanya asisten guru saja, tetapi asisten kegiatan atau pekerjaan lainnya itu disebut yang sifatnya membantu adalah asisten. Maka jikalau ada para pelandang atau asistennya adik kami Abu Amar ini dirasa kurang memberikan jamuan yang bersifat konkret di meja panjenengan, maka tentunya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi ucapan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau masih dirasa kurang nyaman dan kurang pas tidak sesuai dengan ekspektasi panjenengan, harapan dari rumah. Wah, nanti aku di sana gini-gini, ternyata wala tibae ngono tok wae gitu kan. Oke. Baik Bapak Ibu, saya pikir itu apa yang bisa kami lakukan dan sekali lagi mohon maaf apa yang bisa kami sampaikan tidak ada unsur apapun, hanya sekedar kita tawasau bil haq, yaitu berbagi untuk hal-hal kebaikan bersifat verbal tausiah. Semoga pesan-pesan kebaikan ini bisa menjadikan inspirasi baru kalau memang itu baru, atau kalau itu tidak baru paling tidak bisa membangkitkan semangat baru untuk kita semuanya untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah, perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala.
Dan saya secara pribadi juga demikian, mohon maaf. Dan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah, gitu ya doanya, semoga Allah menerima amal ibadah kami, saya dan panjenengan semuanya. Wa ja'alanallah minal aidin wal faidin, dan semoga Allah menjadikan kita semuanya golongan yang dimenangkan oleh Allah dan golongan termasuk orang-orang yang kembali suci ketika kita di bulan Ramadan itu. Ditambah kultur Indonesia ketika Ramadan, maka kami mengucapkan mohon maaf lahir batin. Karena kata-kata mohon maaf lahir batin itu jangan diterjemahkan dari minal aidin wal faizin. Salah konsep Bapak Ibu. Jadi minal aidin itu sebetulnya dari kata ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, bukan artinya mohon maaf lahir batin. Ini yang kadang mohon maaf kultur kita yang kadang antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu dicampur aduk sehingga kurang bisa membedakan. Sekali lagi, mengikuti kultur Indonesia, maka saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, termasuk adik saya mohon dimaafkan, dan semoga kita terjaga selalu hati kita menjadi qalbus salim. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Iki biyen muridku sing paling cilik dhewe. Saiki pinter ngomongnya, Masya Allah, luar biasa. Ada lagi murid saya yang paling saya sayangi nih, Bu Haja Mutaharo. Zaman tahun 83 sudah ada teater Pancabakti, pemain drama yang sering main dan main beberapa episode, Bu Muta ya. Ada episode kehidupan manusia, ada Ibu Tiri, ada Umar bin Khattab. Wah, itu luar biasa. Umpama sekarang itu difilmkan jadi sinetron, tapi zaman dulu sudah tidak ada apa-apa, tidak ada HP, tidak ada apa-apa, tapi sudah disaksikan oleh Camat Panceng, dan Camat Panceng juga minta agar tampil di kecamatan, tapi saya tidak sanggup. Waktu itu masih muda, masih tidak ada yang tidak ada tanggungan. Tangan ini kalau sudah digerakkan di atas kertas maka akan bergerak dengan sendirinya. Tapi sekarang pikiran sudah bunteng. Wah, ini ya banyak pikiran. Terima kasih Pak Mujiono, Dr. Mujiono SPD MPD. Terima kasih. Bapak Ibu, acara ini kurang sempurna apabila tidak diakhiri dengan doa. Maka marilah kita ikuti doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Hanif. Kepadanya disilakan. Anak-anak jangan tampil dulu ya, nanti kita foto bersama dengan Ananda Aswin 10-10 ya, 10-10. Kemudian nanti dikasih berkat dan puji pulang. Mohon Pak Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Idza'il madzaba alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هبن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matur nuwun Pak Hanif yang telah membacakan doa. Anak-anak, halo? Halo, angkat tangan yang putri. Angkat tangan yang putri. Iya. Iya. Udah ya? Anak-anak, jangan lupa besok di tempat ini ada hiburan drum band dan jalan jenggo dari Solokuro, Aswo, Kalukojaya. Iya.